Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Irawan. Saya dari kelas PAIB semester 3 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan. Saya di sini akan mempresentasikan ilmu pendidikan Islam 2, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Ibu dosen Hajah Hilda Inisifa dan asisten dosen Ibu Hajah Neneng. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang alat-alat dalam pendidikan Islam. Yuk kita bahas dan diskusikan sama-sama. Pengertian alat dan pendidikan Islam. Yang pertama, apa itu alat? Alat diartikan sesuatu barang yang dipakai untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar pembelajaran terwujud dengan baik. Sedangkan definisi pendidikan Islam adalah bimbingan terhadap pertumbuhan rohani jiwa dan raga atau disebut jasmani menurut ajaran Islam, dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi berlakunya ajaran Islam. Jadi, alat dalam pendidikan Islam adalah segala sesuatu yang digunakan dalam rangka mempengaruhi jiwa anak didik agar menjadi insan manusia yang bertakwa, berakhlak mulia, sopan santun, ramah, dan benar sesuai ajaran Islam dalam menjalankan tugas fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi ini. Itu adalah pengertian alat dalam pendidikan Islam. Yang kedua, bentuk-bentuk alat dalam pendidikan Islam. 1. Materi atau alat dalam bentuk benda. Beberapa alat berbentuk materi dalam pendidikan Islam sangat penting dalam dunia pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, A. Pendidik. Selanjutnya, lembaga pendidik, anak didik, sarana dan prasarana pendidikan, perpustakaan, kecakapan atau kompetensi pendidik, metodologi pendidikan, manajemen pendidikan, strategi pembelajaran. Yang terakhir adalah evaluasi, karena dalam pembelajaran harus ada evaluasinya supaya kita tahu hasilnya, bukan begitu kan? Nomor 2, non materi, tindakan atau software. Maka tindakan pendidikan yang merupakan alat pendidikan dapat ditinjau berdasarkan 3 sudut pandang berikut ini. Yang pertama, pengaruh tindakan terhadap tingkah laku anak didik, yang antara lain tindakan yang bersifat positif dan ada juga tindakan yang bersifat negatif. Kita ke yang positif dulu aja ya. Yang positif, mendorong anak didik untuk melakukan serta meneruskan tingkah laku tertentu seperti teladan, perintah, pujian, dan hadiah. Tindakan yang bersifat mengekang atau mendorong anak didik untuk menjauhi serta menghentikan tingkah laku tertentu seperti larangan, teguran, dan hukuman. Itu antara lain yang mengekang, mendorong anak didik tersebut. Nomor 2, akibat tindakan terhadap perasaan anak didik. Di dalam perasaan anak didik ada yang menyenangkan dan ada juga yang tidak menyenangkan. Perasaan itu bisa senang, bisa tidak ya, tergantung suasana. Yang pertama, menyenangkan anak didik. Anak didik dapat senang dengan pujian dan hadiah. Seperti contoh,
Anak didik ketika di kelas dapat ranking 1, tak dapat ranking 1, hadiahnya dapat buku. Otomatis anak akan senang. Ujian seperti dia mendapatkan hasil ujian, mendapatkan hasil tes dengan nilai besar, di gurunya dia diberikan tepuk tangan dan penghargaan dari teman-temannya. Sedangkan perasaan yang tidak menyenangkan menyebabkan anak didik menderita seperti ancaman dan hukuman. Ancaman yang bersifat begini: apabila kamu tidak sekolah maka nilai kamu akan kecil. Itu bersifat ancaman, tidak menyenangkan, meskipun tidak menyenangkan tapi itu mendidik. Yang ketiga bersifat melindungi anak didik, terdiri dari mencegah atau mengarahkan seperti perintah, teladan, dan larangan. Itu bisa mencegah dan mengarahkan. Dan yang memperbaikinya adalah seperti teguran, ancaman, dan hukuman sama ya. Selanjutnya, berikut akan diuraikan secara ringkas beberapa alat pendidikan dalam bentuk non-materi. Yang pertama adalah keteladanan. Menurut Imam Al-Ghazali, terdapat beberapa sifat penting yang harus dimiliki oleh pendidik sebagai seorang yang diteladani. Yang pertama adalah amanah dan tekun bekerja. Yang kedua, bersifat lemah lembut dan kasih sayang terhadap murid. Yang ketiga, dapat memahami dan berlapang dada dalam ilmu serta orang-orang yang mengajarkannya. Selanjutnya, tidak rakus pada materi, berpengetahuan luas. Yang terpenting adalah istiqomah dan memegang teguh prinsip. Nomor 2, anjuran, perintah, dan larangan. Maka di dalam alat pendidikan berupa anjuran, perintah, dan larangan, anak mendengar apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Perintah adalah sesuatu yang dilakukan oleh pengajar kepada peserta didik, yang apabila pendidik menyuruh anak didik tidak melakukan atau menghindari tingkah laku tertentu, alat ini adalah sebagai pembentuk disiplin secara positif. Yang selanjutnya, pujian dan hadiah merupakan tindakan pendidik yang fungsinya memperkuat penguasaan tujuan pendidik tertentu yang telah dicapai anak didik. Hadiah dalam ini tidak mesti selalu berwujud barang. Contohnya anggukan kepala, tepuk tangan, dan senyum. Yang selanjutnya, teguran. Teguran dapat berupa kata-kata tetapi dapat juga berupa isyarat-isyarat. Misalnya, pandangan mata yang tajam dengan menunjuk lewat jari atau melotot gitu ya. Teguran ini merupakan tindakan pendidik untuk mengoreksi pencapaian tujuan pendidik oleh anak didiknya. Yang 5, peringatan dan ancaman. Dalam memberikan peringatan ini biasanya disertai dengan ancaman akan sanksinya. Karena itulah ancaman merupakan tindakan pendidik mengoreksi secara keras tingkah laku anak didik yang tidak diharapkan dan disertai perjanjian jika terulang lagi akan dikenakan hukuman atau sanksi. Jadi peringatan itu ya seperti apabila kamu melakukan perbuatan ini maka akan terjadi ini, seperti itu. Selanjutnya, hukuman. Menghukum adalah memberikan atau mengadakan nestapa atau penderitaan dengan sengaja kepada anak didik dengan maksud agar penderitaan tersebut betul-betul dirasakannya untuk menuju ke arah perbaikan. Jadi menghukum ini tujuannya untuk mengarah kepada kebaikan, bukan untuk menakut-nakuti.
Dalam hukuman terdiri dari dua bagian. Hukuman diadakan karena adanya pelanggaran, adanya kesalahan yang diperbuat. Yang selanjutnya, hukuman diadakan dengan tujuan agar tidak terjadi pelanggaran tersebut. Yang terakhir adalah fungsi alat dalam pendidikan Islam. Alat pendidikan Islam mempunyai peranan yang sangat penting dan merupakan jembatan yang menghubungkan pendidik dan peserta didik menuju kepada tujuan pendidikan Islam yang terbentuknya kepribadian muslim. Kepribadian muslim dan muslimat yang taat kepada agama Allah, menjadi hamba yang takwa, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Fungsi alat pendidikan dalam bentuk materi atau hardware yang dikemukakan oleh Abu Bakar Muhammad sebagai berikut. 1. Mampu mengatasi kesulitan dalam memperjelas materi pelajaran yang sulit. Nomor 2. Mampu mempermudah pemahaman. Jadi mampu mempermudah pemahaman di sini menjadikan pelajaran lebih hidup dan menarik. Yang ketiga, merangsang anak untuk bekerja dan menggerakkan naluri kecintaan mereka. Jadi mereka itu cinta terhadap belajar ya, menimbulkan kemauan keras untuk mempelajari sesuatu, tidak malas-malasan. Yang keempat, membantu pembentukan kebiasaan, melahirkan pendapat. Jadi pemikirannya itu terbuka, memperhatikan dan memikirkan sesuatu pelajaran. Yang terakhir, menimbulkan kekuatan perhatian ingatan. Jadi di sini ingatannya kuat, mempertajam indera dan melatihnya, memperhalus perasaan dan cepat belajar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena saya manusia dan kebenaran hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.